Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok tentang pendapatan nasional, pertumbuhan, dan struktur ekonomi. Dalam kelompok kami ada 3 orang. Saya sebagai moderator atas nama Trisnawati Lubalu, teman saya Anggela Malgansing, dan Andika Karismawan. Materinya akan kami bacakan secara bergantian. Yang pertama, pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor sebagai indikator kualitas hidup suatu negara, sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup satu negara dengan negara lain, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Konsep pendapatan nasional. A. Produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. B. Produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto atau gross national product merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. C. Produk nasional neto atau NNP. Penyusutan adalah pergantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Umumnya bersifat taksiran sehingga dapat menimbulkan kekeliruan meskipun relatif kecil. D. Pendapatan nasional neto (NNI) merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. E. Pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. F. Pendapatan yang siap dibelanjakan disebut juga dengan disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Baik, saya akan melanjutkan materi berikut. Di sini tolak ukur kesejahteraan penduduk satu negara. Yang pertama, pendapatan nasional. Yang kedua, pendapatan per kapita. Yang ketiga, indeks mutu kehidupan fisik. Yang keempat, rasio dokter penduduk. Yang kelima, angka harapan hidup. Pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan produksi Y sama dengan P1 kali Q1 tambah P2 kali Q2 tambah PN kali QN. Pendekatan pendapatan Y sama dengan R tambah W tambah 1 tambah P. Pendekatan pengeluaran Y sama dengan C tambah 1 tambah G
tambah X kurang M. Yang berikut, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Berikut rumus pertumbuhan ekonomi. Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut. G sama dengan PDBS kurang PDBK garing PDBK kali 100%, di mana G sama dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, PDBS sama dengan PDB real tahun sekarang, PDBK sama dengan PDB real tahun kemarin. Baik, saya akan melanjutkan. Struktur ekonomi dapat dilihat berdasarkan 4 tinjauan. Yang pertama, tinjauan makro sektoral atau alami seperti agraris, industrial, dan niaga. Berikut tinjauan keuangan seperti tradisional dan modern. Yang ketiga, tinjauan penyelenggaraan kenegaraan seperti etatis, egalitir, dan bourgeois. Keempat, tinjauan birokrasi pengembalian keputusan seperti sentralisis dan desentralisis. Struktur ekonomi sendiri menyatakan bahwa proses transformasi struktural dapat dipercepat jika pola permintaan domestik bergeser ke arah produk manufaktur dengan didukung 4 faktor berikut, yakni kenaikan permintaan domestik, perluasan ekspor, substitusi impor, dan perubahan teknologi. Struktur ekonomi dapat dilihat berdasarkan 4 tinjauan. Yang pertama, tinjauan makro sektoral atau alami seperti agraris, industrial, dan niaga. Kedua, tinjauan keuangan seperti tradisional dan modern. Tiga, tinjauan penyelenggaraan kenegaraan seperti etatis, egaliter, dan bourgeois. Terakhir, tinjauan birokrasi pengembalian keputusan seperti sentralisis dan desentralisis. Faktor pembeda proses transisi ekonomi antar negara. Yang pertama, kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri atau berbasis ekonomi. Yang kedua, besarnya pasar dalam negeri. Yang ketiga, pola distribusi pendapatan. Yang keempat, karakteristik industrialisasi. Yang kelima, keberadaan SDA. Yang keenam, kebijakan perdagangan luar negeri. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami.